Haleluya, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat petang, salam sahabat kepada Tekon, pendeta, saudara-saudari, rekan sekerja yang dikasihi di dalam Tuhan. Ya, syukur puji Tuhan lah. Ya, inilah masih ada kesempatan kita sama-sama belajar firman Tuhan untuk KKR kita ya pada tahun ini. Ya, sememangnya lah inilah suatu kesempatan, satu ruang, satu peluang yang begitu baik untuk kita sama-sama menjalankan penyempurnaan rohani kita. Ya, biarpun inilah suatu kebaktian atas talian yang berlainan dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi inilah juga satu kesempatan kita sama-sama belajar firman Tuhan dan berdoa. Ya. Petang ini saya akan berkongsikan ini firman Tuhan yang berjudul persiapan untuk kedatangan kembali Tuhan. Persiapan untuk kedatangan kembali Tuhan. Ya, itulah sememangnya Tuhan Yesus telah mengatakan dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Ya. Mari kita lihat kisah para rasul. Kita lihat kisah para rasul pasal 1. Kisah para rasul 1 ayat 11. Kisah para rasul pasal 1 ayat 11. 1:11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Baik. Ya, inilah waktu Tuhan Yesus telah bangkit dan inilah terangkat naik ke atas surga. Nah, waktu itu murid-murid, rasul-rasul pun di sana tengoklah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, di sini malaikat memberitahukan kepada mereka, ya, Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, macam mana Tuhan Yesus naik ke surga dan juga macam mana juga Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, itulah Alkitab memberitahukan kepada kita. Itulah kita hari ini sebagai umat Tuhan pun percaya Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menyambut kita, menyambut gereja, menyambut jemaat yang sempurna. Dan akhirnya akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, di surga. Inilah sesuatu kebahagiaan yang begitu baik sekali. Ya, inilah yang kita nantikan. Sememangnya kita percaya. Ya, kalau Alkitab pun memberitahukan kepada kita, ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab memberitahukan kepada kita, kitalah harus mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk menikmati ini kebahagiaan yang sejati. Ya, itulah kita persiapkan diri, bersiap sedia. Ya, kita boleh rujuk Injil Matius. Kita Injil Matius pasal 25. Baik. Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat 13. Baik. Nah, Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat 13. Nah, inilah sememangnya suatu perumpamaan
perumpamaan yang memang saya percaya kita pun banyak juga rujuk lah. Iya. Nah, inilah suatu perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus supaya umat Tuhan, jemaat, dan itulah untuk kita semua bersiap sedia untuk menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus. Ya, itulah satu perumpamaan mengenai 10 gadis. Ya, ada gadis ini 5 gadis-gadis yang bijaksana, 5 gadis-gadis yang bodoh. Ya, sememangnya kelima-lima gadis yang bijaksana ini menyediakan minyak yang secukupnya untuk menyambut mempelai mereka datang. Akhirnya bolehlah masuk bersama-sama dengan mempelai. Dan sebaliknya gadis-gadis yang kelima-lima gadis yang bodoh ini itulah tidak menyediakan minyak yang secukupnya. Nah, akhirnya itulah seperti yang dikatakan di dalam ayat Alkitab di sini, sememangnya mereka lah tidak dapat masuk dalam jamuan itu. Ya, itulah kita sama-sama belajar apakah yang harus kita sediakan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sebagai satu renungan, satu pelajaran bagi kita, ya, supaya kita pun persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, apakah yang kita harus mempersiapkan diri? Yang pertama, memang sememangnya sediakan minyak. Sediakan minyak. Baik. Kita lihat pasal 25 ayat ke-3. Kita lihat ayat ke-3. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, dan ayat ke-4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, inilah yang pertama. Kita lihat gadis-gadis yang bijaksana ini menyediakan apa? Menyediakan minyak. Bukan saja minyak, tetapi minyak yang secukupnya. Ya, itulah minyak. Ya. Ini mereka ada pelita. Ada tulis ini mereka ada pelita juga. Dua-dua pun ada pelita. Semua gadis-gadis pun ada pelita. Tetapi ada yang bawa minyak, ada yang bawa tidak cukup minyak. Ya, inilah minyak sangat penting. Ya, bagi mereka itulah waktu itu minyak sangat penting supaya ada pelita, supaya ada minyak, supaya ini pelita boleh berterang, ada cahaya, ada lampu. Ya, itulah penting. Kalau ada pelita tapi tiada minyak, maksud dia itulah tidak terang lah, tiada lampu. Ya, jadi minyak ini sememangnya selalunya tuju kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Itulah kita harus sediakan minyak yang begitu penting ini, Roh Kudus. Ya. Mari kita lihat 1 Yohanes. Kita lihat 1 Yohanes pasal kedua. 1 Yohanes pasal kedua ayat 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana yang dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Baik. Nah, inilah pengurapan. Ya, kalau pengurapan pada zaman dulu, zaman perjanjian lama,
memang kalau ini ada minyak untuk urap imam, untuk urap ini raja. Ya, jadi ada ini minyak untuk melaksanakan pengurapan. Pengurapan ada minyak nih. Ya, kalau biasa mereka guna minyak zaitun. Ya, itulah pengurapan ini ada mengandungi minyak. Ya, pengurapan. Tapi di sini, apakah maksud pengurapan di sini? Inilah pengurapan maksudnya ada kerohanian. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, itulah seperti satu pengurapan rohani kepada kita. Kita akan menerima hikmat, menerima kuasa dari Tuhan, dan juga itulah menjadi satu yang kita harus miliki, ya, baptisan roh. Barulah kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Ya, itulah seperti tadi sebelah pagi telah kita adakan satu sesi doa Roh Kudus lah. Pendeta pun ada ini mengkongsikan mengenai kepentingan Roh Kudus. Ya, sememangnya inilah yang kita harus sediakan. Ya, selagi kita masih ada kesempatan. Ya, itulah selagi masih ada ini kesehatan. Ya, untuk menyediakan minyak ini, Roh Kudus, sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus. Ya, itulah setiap kalilah itulah kita ini Tekonga pendeta pun selalu mengulang-ulang inilah sesuatu yang penting. Ya, walaupun sekarang ini tiada tumpang tangan, tetapi itulah di rumah kita masing-masing harus giat memohon Roh Kudus. Ada seiman atau saudara-saudari yang belum lagi terima Roh Kudus, itulah harus dengan giat berusaha mohon Roh Kudus. Ya, inilah suatu minyak yang sangat penting. Semestinya harus sediakan untuk masuk ke dalam kerajaan syurga. Kerajaan syurga. Ya, itulah sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Itulah harus disediakan dalam pelita kita. Ya, oke. Kita rujuk balik Matius pasal 25. Kita lihat balik Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 8 hingga ayat 9. Baik. 8 pasal 25 ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Ya. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, baik. Nah, di sini kita lihat gadis-gadis yang bodoh ini, mereka tidak menyediakan minyak yang secukupnya. Ya, pelita mereka hampir padam sudah, hampir padam. Ya, nampaknya mereka pun ada minyak, tetapi tidak mencukupi sampai akhir. Tidak mencukupi, tidak tahan sampai kedatangan membelai ini. Ya, tidak sedia yang secukupnya untuk sampai akhir. Ya, jadi apakah yang boleh kita paham di sini? Apa yang kita boleh belajar di sini? Apakah maksud di sini? Ya, itulah yang saudara-saudari yang kita ini yang sudah terima Roh Kudus. Ya, jangan sekali-kali kita
berasa sudah cukup diri sudah puas hati sudah. Ya, ini sudah oke sudah ini. Ya, tidak. Itulah kita harus selalu kerja untuk mencapai kesempurnaan, kepenuhan dalam Roh Kudus. Kepenuhan dalam Roh Kudus. Untuk mencapai satu kesempurnaan dalam penyembahan rohani kita. Kepenuhan Roh Kudus. Kita rujuk Efesus. Kita lihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimpukan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, penuh dengan roh. Kepenuhan Roh Kudus lah. Ya, itulah kita kerjakan. Ya, jangan kita mabuk dalam hawa nafsu, dalam anggur. Ya, tapi sebaliknya hendaklah berusaha untuk mengejar satu kepenuhan dalam Roh Kudus, kepenuhan dalam Roh Kudus. Ya, itulah kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita akan menuruti kehendak Roh Kudus, tetapi bukan mengikuti kehendak darah daging, tetapi selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, penuhi dengan Roh Kudus. Ya, kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, iman pun menjadi sangat-sangat teguh. Menjadi sangat teguh. Selalu menuruti kehendak Tuhan. Itulah menuruti segala firman Tuhan dengan penuh dengan iman. Itulah menuruti kehendak Roh Kudus. Kita boleh lihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11. Kita lihat ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Kerana Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, ini tokoh Barnabas lah, suatu tokoh yang menjadi teladan kita juga lah. Jadi orang yang baik, orang yang berkenan di mata Tuhan lah. Ya, dia penuh dengan Roh Kudus. Ya, dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Tuhan, dan juga iman. Ya, ada iman yang teguh. Ada iman yang teguh. Ya, itulah kita ni mengejar-kejarkan nih kepenuhan kudus, kepenuhan Roh Kudus. Jadi apa yang kita lakukan itulah penuh dengan iman dan juga menuruti kehendak Tuhan. Ya, dengan ini, ya, dengan Roh Kudus, ya, kepenuhan Roh Kudus, kita akan menerima satu hikmat dari Tuhan juga. Ya, akan mengajar kita suatu ajaran yang benar. Ajaran yang benar. Kita lihat 1 Yohanes. Kita lihat balik 1 Yohanes pasal 2. Satu Yohanes pasal 2 ayat 27. Satu Yohanes pasal 2 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana yang Taurat telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Baik. Nah, inilah mengadakan Roh Kudus akan mengajar, pengurapannya akan mengajar kita tentang segala sesuatu.
pengajaran itu benar, tidak dusta. Nah, inilah maksudnya firman kebenaran. Firman kebenaran. Ya, itulah Roh Kudus akan menjadi penghibur atau pengajar bagi kita dan juga gereja dan juga jemaat. Ya. Itulah seperti yang diungkapkan oleh pendeta, dikongsikan oleh pendeta sebenarnya tadi. Ya, itulah Roh Kudus dari gereja yang benar, yang murni. Yang murni. Itulah Roh Kudus akan mengajar satu ajaran yang sehat, yang benar di dalam gereja. Ya. Ya, waktu itu ini 1 Yohanes ini waktu itu jemaat telah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Ya, itulah waktu itu penatua Yohanes menasihati mereka. Bersandarlah kepada Roh Kudus. Bersandar kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar sesuatu yang benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, itulah selalu bersandar kepada Roh Kudus. Ya, waktu itu ada banyak ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Ya, itulah kita sandar kepada Roh Kudus. Tetap pegang. Ya, seperti di dalam sini, yang dahulu telah mengajar kamu, itu maksudnya pegang ajaran yang semula. Ya, itulah kita pegang apa yang diajar dari dulu-dulu. Ya, yang kita belajar 10 hukum, 10 dasar iman kepercayaan. Ya, itulah kita pegang dan pelihara. Ya, itulah yang ajaran yang semula, ajaran semula. Itulah pun diajar oleh Roh Kudus dalam gereja. Jadi itu kita pegang dan juga memelihara dengan Roh Kudus supaya kita dapat tidak disesat dengan ajaran yang sesat. Ya, sebab ajaran ini adalah yang benar dan tidak dusta. Baik, ini yang pertama yang kita belajar, sediakan minyak. Itulah sediakan Roh Kudus. Oke, yang kedua, apa yang harus kita sediakan lagi sebelum kedatangan Tuhan Yesus? Kita rujuk balik Matius pasal 25. Kita rujuk balik Injil Matius pasal 25. Baik. Kita lihat lagi ayat 8. Injil Matius pasal 25 ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah membela itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Baik, yang kedua, apa yang kita lihat di sini, itulah harus membiarkan pelita tetap menyala. Yang kedua, ya itulah harus membiarkan pelita kita tetap menyala. Ya, menyala. Ya. Apakah yang maksud di sini? Pelita-pelita yang menyala, tetap menyala. Tidak akan hilang terang dia. Tetap menyala. Ya, apakah yang maksud di sini atau apakah yang kita boleh renungkan di sini? Ya, itulah dari segi perbuatan kita. Ya, dari segi perbuatan kita.
tetaplah harus mengialah seperti pelita yang mengialah. Kita lihat Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Ya, Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Baik, inilah yang dinasihati oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menjadi garam dunia dan terang dunia. Mulai dari ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Ya, itulah maksud perbuatan kita. Suatu perbuatan yang baiklah, semestinya perbuatan yang baik dan yang terang. Ya, terang. Ya, itulah seperti di sini. Kalau kita ingin menyalakan satu lampu untuk menerangi satu rumah, semestinya kita simpan di atas meja. Ya, itulah. Atau di tempat yang lebih tinggi sedikit. Ya, tempat yang tiada kena tutup. Ya, semestinya simpan di sana. Supaya itulah suatu rumah boleh dapat ini terang. Kalau simpan di bawah meja kah, ya simpan di bawah katil kah, ya itulah kegunaan pelita ini sia-sia sudah. Ya, sememangnya dia ini untuk menerangi orang di dalam rumah, di dalam rumah itu. Ya, itulah kita pada hari ini memanglah kita berusaha menjadi terang di dunia. Menjadi terang di dunia. Menjadi suatu Kristen yang ada perbuatan yang terang. Perbuatan yang baik. Ya, itulah. Kita boleh lihat ini. Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13. Ayat 34. Yohanes pasal 13, 34. Yohanes pasal 13 ayat 34. 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Baik, ya. Itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Ya, bagaimana semua orang tahu, ya, kamu adalah murid-muridku, adalah murid-murid Tuhan. Ya, bagaimana? Ya, itulah saling mengasihi. Ya, dalam kehidupan akan menunjukkan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Ya, itulah kita saling mengasihi. Ya, kita supaya semua orang tahu, inilah anak-anak gereja Yesus benar. Ya, itulah tuh. Perbuatan yang terang, perbuatan yang baik. Ya, itulah benar juga saya dengar ramai kawankah, ramai yang saudara maraka
Ya, mereka ditarik untuk masuk dalam gereja kita. Ya, dia membuat satu kepercayaan kukuh untuk masuk dalam gereja Yesus benar, masuk dalam gereja kita. Sememangnya ada ramai yang ditarik dengan firman yang benar nih. Sememangnya ini yang kita selalu kasih tekankanlah, firman yang benar. Tapi banyak yang ditarik adalah disebabkan satu perbuatan seiman kita. Perbuatan yang baik. Perbuatan yang penuh dengan kasih. Ya, satu tabiat yang baik, perbuatan yang baik. Ya, itulah satu kadang-kadang menjadi satu tarikan yang sangat besar untuk kawan-kawan untuk lebih memahami gereja Yesus benar. Ya, untuk satu langkah yang pertama lah. Sememangnya selepas itu ingin memberitakan firman yang benar lah. Sememangnya begitu. Tapi kadang-kadang itulah mereka ditarik sebab perbuatan yang baik. Perbuatan kasih oleh jemaat kita. Ya, saudara-saudari kita. Ya, inilah sesuatu yang bersyukur kepada Tuhan. Menjadi satu kesaksian yang baik dalam hidup kita, perbuatan kita. Nah, menjadi suatu terang di dalam dunia. Ya, inilah contoh yang sangat baik. Contoh yang sangat baik juga kita saling meneladani. Tapi kadang-kadang pun dengar ada contoh yang tidak baik juga. Ya, ada satu contoh yang tidak baik juga. Itulah, jadi kongsian sajalah. Dengar juga, pernah dengar juga. Ya, itulah. Sepasang suami istri. Ya, sepasang suami istri. Ada satu pasangan, salah satu pasangan memang seiman kita. Ya, memang pun seiman kita. Ya. Tapi yang pasangan lain tuh memang bukan seiman kita lah, memang kawan lah. Tapi dia datang gereja untuk kebaktian, dengar firman juga, ikut sembahyang. Ya, lama juga dia sembahyang. Ya. Selepas itu adalah ada rekan sekerja tanya dia lah, ya, sudah lama kau kebaktian, boleh minta baptis kah? Apakah begitu? Ya, tetapi dia tidak ingin kena baptis. Ya, jadi pun tanyalah kenapa tidak mau baptis? Ya, dia pun mengatakan, ya saya nampak si Anu itu, ya maksudnya seiman lah kita itu. Si Anu itu macam saya nampak dia tidak ada perbuatan yang baik. Ya, lagipun dia pun mengatakan pasangan dia yang seiman tuh, pasangan dia pun dia ada tabiat yang tidak baik, tabiat yang buruk. Ya, jadi itu dia tidak minta baptis lah. Begitulah tuh. Ya, nah inilah suatu contoh-contoh yang boleh kita menjadi renungan juga lah. Ya itulah kita pun selalu menyediakan minyak supaya pelita kita yang begitu terang sekali, begitu terang. Ya itulah perbuatan kita yang terang, boleh berkenan di mata Tuhan dan juga terang di dunia ini. Ya, kita melihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 1. Buku Efesus pasal 5 ayat 1. 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita lihat ayat 8. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, itulah. Tuh, sememangnya kita ini percaya kepada Tuhan, kita pun mengenal firman kebenaran yang begitu
benar sekali. Ya, firman yang disampaikan begitu benar. Ya, kan tetapi kita sebagai umat Tuhan pun membiarkan pelita kita tetap menyala. Ya, itulah menjadi anak-anak terang supaya terang kita sampai ke ujung bumi menjadi satu kesaksian yang baik. Ya, inilah yang kedua yang kita sama-sama belajar, ya, supaya biarkan pelita kita tetap menyala dengan terang. Kita lihat yang ketiga. Lihat yang ketiga. Apakah lagi yang kita harus menyiapkan diri sebelum kedatangan kembali Tuhan? Kita rujuk balik Injil Matius. Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 5 ayat 12. Matius pasal 25 ayat 5 dulu. Kita baca ayat 5 dulu. Pasal 25 ayat 5. 5. Tetapi kerana membelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kita lihat ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13. Kerana itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baik. Yang ketiga. Apa yang kita boleh belajar di sini adalah tetap bertekun di dalam Tuhan. Tetap bertekun di dalam Tuhan. Ya. Ayat 5 sini mengatakan, ya, membelai itu, ini membelai, ya, lama tidak datang. Jadi gadis-gadis itu tunggu, akhirnya mengantuklah mereka semua. Ya, mengantuklah mereka semua. Inilah kita boleh lihat, ya, inilah waktu yang sangat mencabar sekali. Mencabar. Sebab lama mereka tunggu ini membelai. Ya, tapi akhirnya, ya, mengantuk mereka. Semua pun tertidur. Ya, tertidur. Biarpun dia bijaksana kah, bodoh kah pun, ya, tidur. Ya. Tetapi lepas itu, waktu membelai datang, ya, membelai datang nih, yang gadis-gadis yang bijaksana ini ada bersiap sedia yang penuh untuk menyambut membelai ini. Gadis yang bijaksana ini ada siap sedia yang secukupnya untuk menyambut membelai ini. Nah, jadi apa yang boleh kita pelajari di sini adalah ketekunan. Tekun di dalam Tuhan. Tekun di dalam Tuhan. Ya, tekun di dalam Tuhan. Apa yang harus kita tekun di dalam Tuhan? Tekun dalam firman Tuhan. Tekun dalam firman Tuhan. Ya, kita lihat 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Pasal 4, 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, tekun dalam kitab-kitab suci. Nah, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan. Tekun di dalam firman Tuhan. Ya, itulah waktu ada kesempatan, ya, waktu ada ruang, waktu ada kesempatan, tekun di dalam firman Tuhan, belajar di dalam firman Tuhan. Ya, itulah menjadi satu dasar iman dalam hati kita.
dalam hati kita. Ya, itulah sebenarnya tadi dalam perumpamaan kita lihat gadis-gadis semua pun dah tidur. Apakah maksud di sana? Ya, ada maksud juga di sana. Ya, kadang-kadang ya biarpun siapapun kita pun akan menemui satu keadaan yang lemah. Ya, keadaan yang mencabar. Ya, keadaan yang ya kadang-kadang lemah kita. Ya, lemah kita. Tetapi ini gadis-gadis yang bijaksana, mereka terus boleh membangun dan bersiap sedia. Apakah maksud di sini? Ya, sebab mereka tekun dalam firman Tuhan. Tekun dalam firman Tuhan. Jadi, ya, waktu mereka dalam keadaan yang lemah, ya, mereka sebab ada firman Tuhan di dalam hati mereka. Jadi, firman Tuhan menjadi suatu ingatan, menjadi satu segaran dalam hati mereka. Mereka boleh terus bangun kembali. Terus tidak akan menjadi lemah saja, tetapi akan kembali menjadi beriman. Menjadi gadis-gadis yang beriman. Ya, itulah firman Tuhan sebenarnya ada fungsi untuk ingatan. Ada fungsi untuk menyergakan kita. Ya, kita boleh lihat Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19. Ayat ke-8. Ayat 8. Mazmur pasal 19 ayat ke-8. Ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Baik, menyegarkan jiwa. Ya, kalau di berterjemah BC ada maksudnya membangunkan, menyegarkan dan membangunkan jiwa kita. Ya, inilah salah satu fungsi firman Tuhan yang begitu benar sekali, begitu baik sekali. Ya, itulah ya sangat penting kita tekun belajar firman Tuhan. Ya, tekun belajar firman Tuhan. Ada satu dasar sudah simpan di dalam hati kita, di dalam hati kita. Ya, itulah menjadi satu ingatan bagi kita waktu kita dalam pencobaan. Ya, seperti tadi pendeta telah kongsikan pencobaan. Ya, kegagalan Hawa ini. Sebab tidak tekun dalam firman Tuhan. Ya, itulah kita tekun di dalam firman Tuhan. Ya, kalau seorang dalam hati dia langsung dia ada firman Tuhan. Langsung kosong. Ya, jadi waktu dia menemui suatu cabaran, ya, apa yang dia mau diingati, langsung dia ada. Ya. Jadi kadang-kadang kita tanya-tanya juga, kenapa ya Sema itu menemui satu cabaran kah, pencobaan, kenapa Tuhan tidak membantu dia kah atau menyelamatkan dia kah? Sebenarnya Tuhan sudah bagi banyak peluang, banyak kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Untuk memberikan satu peluang yang begitu baik. Ya, tetapi itulah akhirnya ya kalau sendiri pun kosong saja, macam mana mau ingat? Ya, itulah. Ya, inilah tekun di dalam Tuhan, tekun dalam firman Tuhan. Apalagi yang kita harus tekun, itulah kita tekun di dalam gereja Tuhan. Tekun di dalam gereja Tuhan. Ya, kadang-kadang ya itulah ya seimankah, murid-muridkah yang telah
pergi ke luar negara kah, luar tempat untuk belajar kah, ya, waktu itu seorang diri saja, ya, di luar kawalan ibu bapa, ya. Jadi itulah tekun di dalam Tuhan, tekun di dalam gereja, tekun di dalam jemaat di sana, ya, untuk menghubungi gereja di sana atau saudara-saudari, dekon-dekon, ialah supaya saling menghubungi, saling mengingati, ya, dekat sama gereja, tekun di dalam gereja, ya. Kalau ya apabila menghadapi cabaran kah, pencobaan kah, ya, siapa yang akan menjadi kawan untuk mengingat kita? Ya, ya, sebab ya ada seiman yang langsung yang tahu kita sudah pergi sana. Ya, itulah sesuatu yang membahayakan seorang diri. Ya, seorang diri. Itulah tekun dalam Tuhan. Ya, tekun di dalam Tuhan. Ya, biarpun menghadapi suatu masalah, satu kesusahan. Itulah jemaat atau seiman, saudara-saudari akan saling mengingati, saling bantu-membantu. Nah, itulah pun sangat penting. Sangat penting. Ya, itulah kita bertekun di dalam gereja. Ya, itulah sesuatu yang kita sama-sama ya belajar. Kita lihat lagi keempat. Apalagi yang harus kita bersiap sedia. Kita lihat balik Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat ke-13. Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baik. Yang keempat, itulah berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga, berwaspada, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah. Mari kita lihat. Nah, ini Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 38. Matius pasal 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kita lihat ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Baik, itulah kita berjaga-jaga dan berdoa. Itulah selalu tetap berdoa, bersandar kepada Tuhan, tidak henti-henti, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Itulah sesuatu yang penting dan juga sesuatu yang kita harus siap sedia. Berdoa, banyak berdoa, kita akan mendapat satu kekuatan. Banyak berdoa, kita akan dekat sama Tuhan. Dan itulah kita akan selalu mempunyai satu kekuatan rohani dan hikmat untuk menuruti segala perintah Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa. Baik, cukup pada Tuhan. Inilah suatu perkongsian yang sempat saya sampaikan ya dengan persiapan untuk kedatangan kembali Tuhan. Ya,
inilah supaya menjadi suatu renungan dan juga suatu santapan rohani bagi kita semua juga. Syukur pada Tuhan, perkongsian sampai di sini. Baik, sekarang kita akan rehat sebentar. Kita sama-sama doa dalam hati. Berdoa dalam hati. Haleluya. Amin.